Healthizen semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan pastinya tetap semangat. And welcome to Dear Doctor. Tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Kalau di masa pandemi, apalagi saya, dokter, saya memaknai ini sebagai momen penyemangat dan yakin kalau masyarakat Indonesia bisa menang melawan virus COVID-19. Yuk, bisa yuk! Kuncinya satu kok, taat protokol kesehatan dan tahu fakta dari sumber yang tepat. Contohnya seperti sekarang, saya Dr. Clarin Hayes sudah berjaga mau menjawab konsultasi Healthizen dan dari Twitter dan Instagram. Konsultasi pertama datang dari akun @riandavinci. Kali ini Rian mau konsultasi lewat video nih. Yuk kita lihat bareng-bareng. Halo dok, saya Rian. Saya orang tua dengan 2 anak dok. Anak saya yang pertama Rido sudah duduk di kelas 4 sekolah SD. Sekarang dia sudah mulai mengikuti pembelajaran tatap muka dok di sekolahnya. Meski baru 2 kali sih dok dalam seminggu. Nah saya sama istri sebenarnya tuh agak ragu dok untuk mengizinkan dia mengikuti PTM di sekolahnya. Tapi dia udah sering ngerengek dok, dia bilang dia bosen belajar di rumah, terus dia mau ketemu gurunya, terus mau belajar bareng teman-temannya di sekolah. Nah, apa aja ya dok yang perlu saya ingatkan ke anak saya agar dia terhindar dari virus corona saat mengikuti PTM di sekolah dia? Terima kasih dok. Dear Rian, yang harus dilakukan adalah tetap terapkan prokes dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Siapkan masker untuk anak, kalau bisa ganti tiap 4 jam sekali. Sediakan juga nih hand sanitizer. Antar anak ke sekolah. Kalau terpaksa pakai kendaraan umum atau jemputan, jangan lupa untuk jaga jarak. Dan bawa bekal dari rumah ya kalau bisa. Konsultasi selanjutnya datang dari Twitter, @komarudinboy. Dokter, anak saya senang jajan pedagang kaki 5 di sekolahan. Kira-kira sudah aman belum ya dok? Oke, Dear Komarudin 99. Jajan dimanapun sebaiknya pantau dulu ya dari jauh apakah penjual tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan atau belum. Seenggaknya terlihat bahwa dia memakai masker dengan benar. Terus dari kitanya juga sebaiknya cuci tangan dengan sabun sebelum makan, tetap jaga hygiene dan gunakan alat makan sendiri. Kalau bisa hindari kerumunan. Misalnya area jajan tersebut masih rame ya sebaiknya jangan dulu gitu. Malah lebih baik lagi kalau kita take away dan makan di rumah. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Lordamka. Dok, kira-kira makanan bernutrisi seperti apa ya yang cocok untuk anak saya yang mulai PTM? Oke, Dear Lordamka, pertanyaannya bagus sekali nih. Betul banget ya, jadi makanan yang cocok adalah makanan yang bergizi seimbang. Ini penting karena dia adalah bahan energi untuk seluruh metabolisme, sel, organ, serta jaringan tubuh termasuk otak. Berilah makanan dengan gizi seimbang dan ini pedomannya sudah ada di Kemenkes ya. Lengkap, ada karbohidratnya, bisa seperti nasi, roti, kentang, dan lain sebagainya. Juga mengandung protein, misal dari lauk ikan ayam, daging, serat dari sayuran, vitamin dari buah-buahan. Boleh juga ditambahkan dengan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, lanjut lagi yuk. Sekarang konsultasinya dari Imawan Mazid, pakai voice notes nih. Yuk kita dengerin dulu bareng-bareng. Dear dokter, saya bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan di Jakarta dan istri saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saat saya harus membantu istri saya mendampingi kedua anak saya yang duduk di sekolah menengah pertama dan sekolah dasar mengikuti pembelajaran secara online, saya suka marah-marah kepada anak saya, apalagi ketika mereka malas-malasan untuk belajar online. Saya akui saya salah dok, karena saya nggak punya pengalaman untuk mengajari anak-anak saya. Tolong bagi tipsnya dong dok, supaya tidak stres menghadapi pandemi dan perilaku anak yang terkadang seperti itu. Ditunggu jawabannya ya dok, terima kasih. Oke, ternyata masih berhubungan dengan PTM juga ya. Oke, Dear Imawan, jadi sebenarnya tergantung pada usia anaknya. Karena pendekatan pada balita dan remaja misalnya
jelas berbeda. Tapi secara umum sebelum mulai sekolah kita harus tumbuhkan suasana produktif. Jadi tetap berikan sarapan, kemudian sebelumnya mandi, rapihkan tempat anak bersekolah agar dia bisa nyaman dalam belajar, jauhkan dia dari kasur, TV, dan benda lain yang mengganggu perhatian anak selama belajar. Kita juga nggak boleh males-malesan nih, harus mencontohkan pada anak. Kalau nggak sibuk, awasi, tapi jangan terus-terusan juga supaya nggak manja. Berikan kesempatan anak untuk mandiri, melatih kepercayaan diri dia. Buat juga jadwal, kapan jam sekolah atau kelas anak kapan mengumpulkan tugas. Dan jangan lupa biarkan anak istirahat ya dan makan serta tidur di jam-jam tertentu. Tentunya menjaga jadwal ini butuh kesabaran. Apalagi anak juga beradaptasi, sekolah berbeda. Istirahat nggak ada teman-temannya misalkan. Nah sebenarnya di sini orang tua justru punya kesempatan banyak untuk melakukan pendekatan psikologis seperti mengobrol, cari tahu dia sukanya apa, gaya belajarnya seperti apa, pendekatan sebagai teman, sebagai guru juga jadinya gitu. Dan orang tua juga memang dituntut untuk lebih kreatif saat anak mogok belajar. Harus kreatif nih, pintar-pintar cari cara belajar lain. Misal sambil bergerak kah, atau sambil dibikin lagu diajak nyanyi. Karena sekali lagi setiap anak mungkin caranya berbeda-beda. Beda minat, beda bakat, beda cara belajar. Kita harus lebih fleksibel, jangan terlalu menjudge anak tersebut. Harus ini, harus itu, gitu ya. Konsultasi selanjutnya datang video dari Amazon 99. Yuk kita lihat dulu nih. Dear dokter, anak saya sudah mulai mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya dok. Karena dia tipe anak yang aktif dan gampang berbaur, saya sudah menyiapkan masker lebih untuk ia ganti selama di sekolah. Dan saya meminta untuk ia mengurangi interaksi dengan teman-temannya selama PTM di sekolahnya. Lantas dok, gimana cara yang sesuai protokol kesehatan ketika anak kita pulang dari sekolahnya? Mandi dan cuci peralatan sekolah dan apa yang digunakan, atau hanya disemprot disinfektan saja dok? Oke, Dear Amazon 99, lagi-lagi kembali ke PTM ya. Jadi seusai anak pulang dari PTM itu di rumah sebaiknya langsung mandi. Jangan cuma disinfektan aja, karena disinfeksi ini tidak menjamin ke seluruh permukaan kulit juga. Gitu. Cuci tangan aja kita harus pakai sabun ya kan. Nah, karena mandi ini lebih menjangkau ke bagian-bagian tubuh yang tidak bisa dijangkau dengan disinfeksi, seperti telinga, punggung bagian belakang, dan lain sebagainya. Selain itu, penting juga untuk tetap mengkontrol suhu tubuh anak. Jadi, wajib punya termometer di rumah ya. Nah, kalau ini konsultasik dari Lina Mustika 87. Dear dokter, kan saya sudah mulai WFO kerja di kantor. Menurut dokter, dengan saya menyemprotkan hand sanitizer ke barang-barang yang akan saya pegang di kantor, apakah itu cara yang benar atau harus menggunakan disinfektan ya dok? Oke, pertanyaan yang bagus. Dear Lina, jadi untuk barang-barang tidak disarankan dengan hand sanitizer karena hand sanitizer dan disinfektan punya kekhususan masing-masing dan untuk kulit dan permukaan memiliki pola kuman yang berbeda-beda. Hand sanitizer di tangan juga harus digosokkan dengan menerapkan 8 langkah menurut WHO dan dilakukan dalam waktu 20 hingga 30 detik. Kecuali hand sanitizer kalian mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi, yaitu lebih dari 70%. Dia bisa memiliki efek disinfeksi. Tetapi ya resikonya alkohol dengan kadar terlalu tinggi bisa menimbulkan iritasi kulit. Jadi kesimpulannya untuk barang-barang gunakan disinfektan dan untuk permukaan kulit gunakan hand sanitizer. Konsultasi selanjutnya datang dari Twitter @kitwonder. Dok, kalau saya harus terpaksa berobat di rumah sakit, ada nggak sih tips aman untuk berada di sana? Karena kan seringkali kita ganti-ganti loket dan pindah-pindah antrian. Oke, Dear Kitwonder, jadi kalau memang harus ke rumah sakit, jangan takut ya dan jangan ambil resiko karena menunda pengobatan. Ya sebisa mungkin pastinya tetap terapkan prokes. Adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan yang ada di rumah sakit.
Di rumah sakit pun biasanya sudah ada protokol kesehatannya. Misal ada touchless button di lift atau di loket, cashless, kemudian pakai shield juga di depan counter. Petugas pun sudah divaksin semua dan pastinya menggunakan APD sesuai SOP. Jadi nggak perlu khawatir ya, tetap lakukan pengobatan di rumah sakit. Oke, pertanyaan terakhir datang dari Ocha. Dok, anak saya suka mengucek-ngucek mata setelah belajar online. Apakah ini karena mata lelah? Gimana cara mengatasinya? Oke, Dear Ocha, bisa jadi demikian. Menatap layar gadget terlalu sering bisa menyebabkan mata kering dan lelah sehingga terasa gatal. Cara mengatasinya, bisa atur posisi jarak layar dari mata. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jangan juga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi pas di depan mata saja. Dan kecerahan atau brightness layar juga jangan terlalu terang atau terlalu gelap karena mata jadi lebih mudah lelah gitu ya. Dan kita juga bisa terapkan aturan 20-20-20. Artinya setiap menatap layar selama 20 menit, alihkan pandangan mata ke benda yang berjarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Terus bisa juga dibantu dengan menggunakan tetes mata artificial tears yang berfungsi sebagai air mata alami untuk melembabkan mata. Begitu ya Ocha? Itu dia Healthyzen, konsultasi terakhir untuk episode Dear Doctor kali ini. Yuk pastikan Healthyzen yang lain tetap bisa konsultasi melalui akun Twitter dan Instagram. Saya Dr. Clarin Hayes, untuk saat ini pamit undur diri. We share because we care.